Bab 688. Kamu kira aku datang untuk memberimu restu? Colden Ye. Audrey Han sedikit terkejut, dengan senang dia melihat ke arah mobil Colden Ye yang bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Mengapa pria ini bisa berada di sini? Dia bahkan mengikutinya. Apakah pria ini dari tadi sudah mengikutinya? Sampai ketika mobil itu berhenti, Audrey Han lantas berjalan ke depan, melihat ke arah Colden Ye yang berada di kursi kemudi bertanya, "Mengapa kamu datang?" Colden Ye melihatnya sejenak, setelah itu pria itu turun dari mobil membuka pintu mobil untuknya. "Kamu naik dulu, nanti aku akan menceritakannya." Setelah berada di atas mobil, Colden Ye kemudian membantu Audrey Han memakai sabuk pengaman. Audrey Han memperhatikan wajahnya begitu dekat dengannya, merapatkan bibirnya dan berpikir, mengatakan, "Aku tidak berhasil mendapatkan kartu keluarga." Mendengar hal tersebut, tangan Colden Ye tetap bergerak dengan sangat gesit, seperti tidak terpengaruh oleh apapun, seolah-olah sejak awal dia sudah menduga akan hal ini, oleh karena itu dia tidak kaget sedikitpun. Setelah itu, Colden Ye menarik kembali dirinya, mengendarai mobil. Melihat pria itu tetap tenang, Audrey Han sepertinya sadar akan sesuatu. Wanita itu pun ikut-ikutan bersikap tenang. "Apakah kamu sudah menduganya sejak awal?" Suara Audrey Han sangat dingin, bicaranya juga terdengar datar. "Benar." Colden Ye mengangguk, mobilnya berbelok, arahnya berganti, jari jemari Colden Ye yang lentik diletakkan di atas kemudi. "Kamu sudah menduganya, tetapi tetap menyuruhku datang untuk apa pula?" Audrey Han mendelik, "Kamu jelas-jelas sadar yang kamu lakukan dulu telah membuat kakakku marah, kamu masih tidak berpikir untuk berbaikan dengannya." Bibir Colden Ye bergerak membentuk senyuman, "Jika aku tidak memintamu datang, bagaimana mungkin aku bisa menyapanya dulu? Meskipun ingin berbaikan, rasanya lebih baik menyapanya dulu, dengan begitu aku lebih mudah melanjutkan langkah selanjutnya." Audrey Han melanjutkan langkah selanjutnya. "Tenang saja." Colden Ye tiba-tiba saja mengeluarkan tangannya dan meletakkannya di atas tangan Audrey Han yang putih, suaranya menjadi sangat lembut, "Kali ini, aku akan menikahimu dengan layak, aku akan membuat semua orang tahu kalau kamu adalah istriku, Nyonya Ye." Ketika mengatakan kalimat tersebut, Colden Ye berbalik melihat ke arah Audrey Han, tatapannya terlihat sangat lembut, matanya yang hitam terlihat sangat menarik, seperti berusaha menghisap arwah Audrey Han. Audrey Han merasa kalau jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Wanita itu melepaskan diri dari genggamannya dan mengatakan, "Bawa mobil dengan baik." Setelah menyelesaikan perkataannya, dia merasakan ada yang tidak beres. Oleh karena itu dia kembali menambahkan, "Kamu mengatakannya seolah-olah kalau aku sudah tidak sabar ingin menikah denganmu." Setelah tangannya dihempaskan, Colden Ye sama sekali tidak marah, bibirnya terus membentuk senyuman, dia tersenyum datar dan mengatakan, "Iya, bukan kamu yang terburu-buru ingin menikah, aku yang terburu-buru ingin menikahimu. Seperti ini apa sudah bisa? Nyonya Ye." Telinga Audrey Han terasa panas, dengan suara kecil dia memarahi Colden Ye, setelah itu dia berbalik melihat ke arah jendela, tidak ingin memperdulikan pria itu. Setelah mengantarkan Audrey Han kembali ke villa, Colden Ye menggunakan alasan ingin pergi bekerja, meninggalkan tempat itu, sambil mengendalikan mobilnya dia menghubungi Audrey Han. Melihat angka yang ada di belakang nomor itu, Audrey Han mendengus. "CEO Han." Bibir Audrey Han didapatkan, matanya terlihat sangat dalam melihat ke depan, dia tidak mengatakan apapun. "Aku adalah Colden Ye. Apakah ada waktu untuk keluar dan minum-minum?" Siapa menyangka lawan bicaranya langsung ke pokok pembicaraan, tidak segan sedikitpun. Di dalam hatinya Audrey Han tersenyum dingin, orang ini demi adiknya, berani bersikap seperti ini. Di mana? Akhirnya mereka memilih untuk bertemu di sebuah bar yang berada di jalan sebelah barat, memilih tempat itu tujuannya sangat jelas. Ketika Audrey Han berada di sana, Colden Ye sudah memesan ruang VIP yang berada di lantai bawah, dan menunggu pria itu. Ketika pintu ruang VIP terbuka, Audrey Han langsung melihat Colden Ye yang sedang duduk di atas sofa,
sepasang kakinya terlipat, dia terlihat sangat santai, cahaya di dalam ruangan tersebut sedikit redup. Bentuk wajah Golden Ye terlihat semakin tampan karenanya. Ah, pria ini memang terlihat sangat rupawan. Sebenarnya menurut Andri Han, wajah Golden Ye terlihat pantas untuk bersanding dengan adik perempuannya. Ketika mereka berdua berdiri bersama mereka terlihat sangat serasi, sementara latar belakangnya juga tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja jika kejadian 5 tahun yang lalu tidak terjadi. Setelah hal tersebut terjadi, Audrey Han mengalami kesedihan yang amat sangat, dia kakaknya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa rela, adik perempuannya kembali melompat ke dalam api. Memikirkannya, tekadnya semakin bulat, Andri Han berjalan masuk. Melihat pria itu sudah tiba, Golden Ye kemudian tersenyum, aku sempat mengira, CEO Han tidak akan datang. Mendengar hal tersebut, Andri Han kemudian melihatnya, matanya terlihat sangat dingin. Aku datang untuk memberimu peringatan, segera tinggalkan Audrey Han. Oh, Golden Ye mengerutkan alisnya. Seperti dugaannya bukan. Pria ini bukan hanya tidak setuju dirinya bersama dengan Audrey Han, dia bahkan berusaha keras menghalangi mereka. Sepertinya perjalanan untuk mendapatkan istri tidaklah mudah. Apa kamu mengira aku datang untuk memberimu restu? Nada bicara Andri Han sangat dingin, anak perempuan hati mereka lebih lembut, dan kesalahan apa yang dulu kamu lakukan padanya, aku sebagai kakaknya mengingat semuanya dengan jelas, kamu tidak pantas berusaha mendapatkannya kembali. Kamu bahkan tidak pantas kembali muncul di hadapannya. Nada bicaranya perlahan-lahan menjadi sangat tegang, tidak ada senyuman di sana. Hanya saja sejak tadi wajah Golden Ye terus tersenyum, meskipun pria yang ada di hadapannya ini akan menjadi iparnya, tetapi pria itu tidak bersikap demikian. Sikap Golden Ye dari dulu juga selalu sangat arogan, tidak mungkin dia akan menunduk di hadapan siapapun. Tentu saja, kecuali di hadapan wanita yang dicintainya, dia seumur hidup tidak mungkin bersikap tunduk di hadapan siapapun. Oleh karena itu meskipun datang untuk negosiasi, sikapnya tetap sangat keras. Aku juga ingat kalau aku pernah mengatakan, aku pasti akan mendapatkannya. Dia adalah orang dewasa, dia memiliki kehidupannya sendiri. Ditambah lagi, aku juga memiliki seorang anak dengannya. Atas dasar apa CEO Han memiliki hak menghalangi kami? Masalah 5 tahun yang lalu berapa banyak yang kamu pahami? Berapa banyak yang kamu ketahui? Seseorang yang tidak tahu situasi dengan jelas berani menyalahkanku. Mendengarnya, Andri Han memicingkan matanya, memperhatikannya. Kamu tidak ingin mengakui kalau 5 tahun yang lalu kamu telah melukai Audrey Han. Golden Ye mengangkat wajahnya, matanya melihat ke dalam mata Andri Han. Aku mengakuinya. Kata tersebut meluncur dengan mudah dari mulut Golden Ye, membuat Andri Han kaget. Dia mengira Golden Ye tidak akan mengakuinya, tidak disangka pria ini mengakui kesalahannya sendiri. Tetapi perkataannya barusan, apa sebenarnya maksudnya? Andri Han memicingkan matanya, memperhatikan pria itu dengan sedikit kebingungan. Tetapi itu adalah masalahku dengannya, dari awal hubungan kita sudah sangat rumit, dan waktu itu ada orang yang ikut-ikutan memperkeruh suasana, makanya jadi ada salah paham di antara kami. Mendengar hal tersebut, Andri Han kemudian tersenyum dingin, ada orang yang memperkeruh suasana, jika kamu cukup mempercayainya, tidak mungkin kamu sampai melukainya. Benar sekali. Golden Ye merapatkan bibirnya. Ini memang benar. Jika kita saling mempercayai, aku tentu tidak akan curiga kalau Audrey Han memiliki hubungan gelap dengan kakakku, dia tentu tidak akan memeriksa sesuatu sambil menyembunyikannya dariku. Mendengarnya, Andri Han terdiam, pupil matanya menyusut. Kesimpulannya, waktu itu mereka berdua tidak saling mempercayai dan saling curiga. Di antara pasangan, tidak peduli seberapa besar cinta mereka terhadap sesama, jika tidak ada rasa percaya di dalamnya, cinta tersebut akan hancur dengan sangat mudah. Kenyataannya, ada begitu banyak hal yang menguji kepercayaan mereka. Bersambung.